Hanya itu, sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Pak. Saya sudah bosan bicara. Karena negara ini dalam kondisi seperti ini. Saya melihat bahwa Sulteng ini sangat berpeluang untuk lebih baik ke depan. Pertama, seorang gubernur ini punya rekam jejak yang saya tahu. Beliau pernah jadi perangkat desa. Beliau pernah jadi camat. Ya, Beliau pernah jadi kepala seksi. Beliau pernah jadi kepala dinas. Pernah menjabat 2 periode jadi bupati. Pernah menjabat jadi anggota DPR RI. Hari ini dia memimpin Sulteng. Artinya tidak salahlah kita harus menentukan pilihan kepada beliau. Forum KLI ini bisa memberikan edukasi yang baik, tentram dengan seluruh masyarakat ya. Berani berdering. Maksudnya apa itu, Pak? Berani berdering itu tidak ada daerah-daerah yang blank spot lagi. Oke. Kita punya alat. Saya punya alat itu. Saya kan tidak serta-merta langsung pasang gitu kan. Kita minta kebijakan gubernur. Mau nggak kita pasang di daerah blank spot? Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, Ya. itu sangat luar biasa. Masih 600-an desa, 660 desa itu yang masih gelap. Selamat datang di OTT Podcast. Kali ini kita akan membahas Ketua Forum Pemuda KLI Bangkit yang berinspiratif. Tempat kita menggali kisah-kisah pemuda berdaya dan tokoh-tokoh penggerak perubahan. Hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa, yaitu Wakil Ketua Forum Pemuda KLI Bangkit, sekaligus panitia pengarah yang menjadi pemandu arah gerakan besar ini. Beliau adalah Pak Aceng Lahai berserta kawan-kawannya. Nanti kita sambil memperkenalkan diri masing-masing dengan para beliau ya. Kita akan membahas bagaimana semangat, strategi, dan kolaborasi pemuda KLI bangkit dalam menghadapi tantangan zaman dan membangun masa depan yang gemilang. Oke, kita langsung say hello dulu dengan para beliaunya. Halo Bapak, apa kabar semuanya? Sehat. Pak, oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, boleh Bapak perkenalkan dulu masing-masing atas nama-namanya semua dulu nih. Ya, kita mulai dari Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Afdal selaku Sekretaris Forum Pemuda KLI Bangkit. Oke, terus berikutnya siapa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memperkenalkan nama saya Pak Arifin Aslam selaku anggota FKPB ya Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gufran. Saya di dalam kepengurusan sebagai anggota, kemudian di kegiatan pada hari ini sebagai ketua persidangan untuk kongres yang dilakukan bersama kakanda-kakandaku yang ganteng-ganteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahnaf Tantu, jabatan di FPKB, yaitu Wakil Ketua. Dalam pelaksanaan ini saya selaku Ketua Panitia Pelaksana. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Panitia ya, Ketua Pelaksana. Nah, kalau ayahanda kita tercinta. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak harus diberikan puji-pujian, tapi kita butuh pembiayaan hidup. Nah, di sini saya memperkenalkan nama saya Aceng Lahai. Saya dari Wakil Ketua dari Forum Pemuda KLI Bangkit ini, sekaligus saya sebagai pengarah. Dalam artian bagaimana kita mengarahkan proses ini berhasil dan bisa mengundang para pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten, kota, provinsi yang sudah terlaksana barusan di kegiatan di PGA ini. Oke. Nah, kita Bapak-bapak kita masuk ke topiknya langsung ya, pembahasannya. Nanti mau siapa yang mau menjawab, silakan ya. Nah, Pak, bisa dikenalkan terlebih dahulu siapa Bapak atau Ibu serta latar belakang singkatnya ya sebelum di Forum Pemuda KLI Bangkit. Silakan siapa? Saya sebelum di Forum Pemuda KLI Bangkit,
Saya adalah bekas Ketua AMPI Kota Palu. Ampi Kota Palu. Ya, Sekretaris Soksi Provinsi Sulawesi Tengah dan pengurus kuartir daerah Pramuka Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya sih sebelum masuk ke organisasi ini, bahwa saya ini orang tua saya dari Gorontalo, sehingga nama saya itu Aceng Lahai. Kemudian ibu saya itu dari Kaili. Nah, di sini saya juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra di tahun 2019, 19 di Kabupaten Tojonauna. Nah, dengan saya mengetahui banyak persoalan adat ini sehingga saya masuk bergabung dalam hal memperhatikan dan peduli terhadap budaya-budaya yang ada di daerah kita. Kira-kira itu. Kalau Bapak ada mau tambahkan? Ya, makasih. Saya sendiri memperkenalkan sebelum bergabung di FKPB ini, saya salah satu pengurus DPW di organisasi Peknas, itu penguatan ekonomi kerakyatan nasional. Dan kenapa saya tertarik dengan FKPB ini? Karena saya merasa bahwa saya ini orang Kaili. Ada salah satu forum yang menampung aspirasi budaya-budaya Kaili yang perlu kita bangkitkan, sehingga saya menawarkan diri untuk bergabung di FKPB ini. Ya, kronologisnya ya. Terima kasih. Kalau saya sebelumnya saya swasta, saya memang pekerja swasta murni. Kenapa saya ini masuk di Forum Pemuda Kaili Bangkit ini? Karena memang awalnya saya melihat bahwa Kaili Bangkit ini memang dari tahun ke tahun, ya menurut saya ini bagus sekali. Dan saya juga itu melihat forum ini akan bisa ke depannya yang lebih bagus. Karena kenapa? Ini tugas-tugas sebenarnya ini forum ini kan memang dia mau masuk di sektor mana saja dia bisa. Jadi untuk itu saya mungkin salah satu daya tarik seperti itu. Jadi memang ini Forum Pemuda Kaili Bangkit untuk ke depan yang kita bisa mengharapkan menjadi mediator untuk memfasilitasi. Artinya dari sektor mana saja yang kemungkinan bisa, yang kita harus lakukan. Jadi mungkin latar belakangnya itu. Saya lihat ya. Baik, siap. Silakan Bapak lagi. Oh ya boleh. Ya, kalau saya sendiri mungkin dari kanda-kanda semua ini saya yang paling muda. Dari situlah Saya juga termasuk. dari memang kronologisnya pertama saya kuliah di Kalimantan, kemudian ada lomba adat di Kalimantan itu diadakan oleh Itu awal mulanya tertarik dengan budaya kita Kaili ini. Di adat di Kalimantan itu budaya semua adat suku di sana. Ada salah satu kampus yang mengadakan, kami kebetulan dari Sulawesi Tengah ada beberapa orang yang mengambil pendidikan di Kalimantan, kemudian kami ikutlah budaya adat tersebut. Dengan kemarin kita masih agak kurang dengan adat-adat yang tari menari kita Kaili, cuma terlintas itu adat dero yang kita bawa, memang khas dari Pulau Sulawesi, itulah yang kita bawa pada saat di Kalimantan. Dan alhamdulillah posisi itu kita dapat juara 1 adat dari Pulau Sulawesi untuk tarian di Kalimantan itu, semua kampus yang ada di Kalimantan Timur. Jadi dari situ saya pulang ke sini, mendapat pekerjaan di sini, dan saya rasa saya cocok di sini. Jadi sampai sekarang insya Allah karena pemuda-pemudanya, pergeseran budaya barat ini bisa kita pertahankan di Sulawesi Tengah untuk budaya kita sendiri. Sementara pengantar dari saya seperti itu. Apa motivasi awal terbentuknya Forum Pemuda Kaili Bangkit? Dan kedua, apa urgensinya forum ini bagi generasi muda Kaili saat ini? Oke. Silakan. Terima kasih banyak. Ini suatu pertanyaan yang saya anggap ini sangat mengikat. Ya. Terkait dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh negara, di mana kita memiliki OPD terkait dengan budaya yang harusnya itu ditanamkan terhadap
seluruh budaya yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini, di mana kita membuat Forum Pemuda Kaili Bangkit itu karena Sulteng ini kental dengan persoalan orang Kaili. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dalam pidatonya, kami selaku aliansi pengurus dan ketua serta anggota yang lain itu sangat menyikapi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur terhadap bagaimana Forum Pemuda Kaili Bangkit ini bisa merekrut orang-orang yang punya potensi, kader-kader kita yang ada itu untuk diperhatikan. Di mana di Sulawesi Tengah itu sangat kaya akan potensi alamnya. Satu contoh gambaran yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa wilayah CPM sana di daerah Poboya itu sangat punya potensi besar. Nah, bagaimana CPM itu bisa bekerja sama dengan masyarakat kita? Yang saya anggap CPM itu sangat legal dia. Nah, tentu di sini kan ada tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana melegalkan atau mau dilegalkan atau mau ilegalkan. Nah, pemerintah kita ingin bagaimana kegiatan yang ilegal itu kita legalkan. Di sini tanggung jawab siapa dia, penentu kebijakan di daerah, baik kota maupun provinsi. Seperti yang terjadi di daerah Poboya. Saya melihat bahwa potensi daerah itu sangat besar. Hanya memang perlu evaluasi terhadap kepengurusan administrasi terkait dengan AMDAL-AMDAL, karena itu berdampak terhadap masyarakat yang ada di bawah. Ya, Bicara emas ini kan berdampak. setuju. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita. Nah, tentunya di situ pekerja kita ini kan banyak warga-warga kita juga, tapi setelah saya meninjau itu lebih banyak orang dari luar. Kenapa? Karena dia ilegal. Nah, seharusnya pemerintah dalam hal ini, Bapak Anwar Habib yang dia sampaikan tadi, Ya. beliau akan mengajak untuk sama-sama kita perbaiki terkait dengan perizinan untuk dilegalkan. Nah, dilegalkan sehingga menjadi pekerjaan kita sebagai Forum Pemuda Kaili mengajak kepada siapa saja sepanjang dia masih orang dari Sulawesi Tengah yang akan kita libatkan dalam forum ini. Ya, ya. Tidak melihat ada perbedaan, tapi bagaimana Setuju. bisa menggali potensi daerah untuk kekayaan kita, bukan untuk dibawa keluar. Dan bahkan saya menyampaikan juga kepada sahabat-sahabat, kepada forum tadi, kenapa tidak kita buat semacam pabrik emas di Sulteng ini. Nanti kan diusulkan kepada gubernur, CPM harus melakukan pabrik untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di daerah ini. Memang selama ini Pak belum ada. Belum ada. Nah, saya coba akan koordinasi juga dengan pihak CPM untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah kita. Oh, Sehingga ini membuat satu kegiatan yang bisa membangun daerah kita. Bukan kekayaan kita yang kemudian diraup untuk dibawa keluar. Kita bentuk, kita buat pabrik di sini. Dari 2 tahunnya CPM Ya, memudara ini sampai sekarang belum ada pabriknya. Saya meminta kepada pemerintah Sulawesi Tengah dalam ini Pak Anwar, seperti apa yang disampaikan dalam rapat tadi, itu CPM akan diundang untuk membicarakan, menyampaikan terkait dengan target target ya. jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek dia harus dilakukan itu, karena akan berkaitan dengan jangka panjang. Ya. Karena potensi daerah kita ini sangat besar sekali, sehingga saya antusias mengikuti program ini untuk mengajak kawan-kawan kita dari Forum Pemuda Kaili ini bisa membangkitkan kemudian bisa memberikan kehidupan yang layak buat saudara-saudara kita yang ada di Sulteng ini. Harapan saya kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk bagaimana mengajak dan memberikan himbauan kepada pihak CPM untuk bekerja sama dalam membangun peluang pekerjaan yang ada di daerah Poboya yang begitu kaya akan potensi emasnya hari ini sementara diolah. Tetapi jangan lupa, di sana ada regulasi, ada syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak penambang. Karena dia menggunakan racun, sianida itu. Nah, itu akan berdampak terhadap masyarakat bawah. Semua itu bisa dibuat, semua ada aturannya. Ya. Tetapi harus kita legalkan, karena ada regulasi yang tidak bisa langgar di situ. Nah, ini yang jadi patokan saya terhadap bagaimana saya hasil investigasi kemarin itu menyampaikan kepada pihak CPM untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian melanggar aturan. Menurut saya setelah hasil kajian saya kemarin, CPM itu sudah legal dia. Hanya ada daratan bawah itu yang ilegal, yang selalu membawa atas nama CPM. Padahal sesungguhnya itu bukan wilayah CPM. Yang dimasuki oleh pihak-pihak luar. Hari ini banyak orang yang naik di atas. Itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita. Sehingga ke depan ini kita punya daerah akan lebih baik.
Jadi peluang-peluang usaha ada, potensi alam itu bisa dinikmati bersama-sama di daerah kita. Saya kira hanya itu dulu. Terima kasih. Ada kira yang mau ditambahkan? Jadi saya tambahkan Siap, sedikit. siap. Jadi terkait apa yang Bapak sampaikan itu benar sekali, karena malah kita melihat saat sekarang ini kita mengambil satu contoh. Ini kita kan ada penetapan kawasan KEK yang ada di Pangkalan. Itu kita perlu tahu bahwa itu penetapan pemerintah dari tahun 2015. Hingga saat ini Pak, kita tidak tahu penjelasannya seperti apa di sana. Karena kenapa? Jadi menurut saya di sana itu ya mungkin sangat keras kalau kita bilang akal-akalan, karena gini, itu di sana kemarin masyarakat dijanjikan itu untuk kawasan KEK itu, jadi mereka melepas itu, mereka punya lahan yang ada di sana, ini kan kepentingan tambang Pak sebenarnya. Jadi anak-anak mereka bisa bekerja, tapi hingga saat ini malah mereka sudah melepas tanah itu yang bukan harganya Pak kemarin. Jadi saya memang sudah banyak juga berkoordinasi, termasuk itu yang pengawasan KEK, bahkan itu Menteri Penanaman Modal sempat itu ke KEK, dan saya pernah menanyakan hal itu, tapi ya saat itu beliau hanya ada sebagian yang disampaikan di sini cuma hanya lahan, jadi lahan bisnis dalam hal ini. Karena ya itulah yang kita lihat sekarang. Jadi kenapa kita membentuk satu forum ini untuk mengangkat satu tema yang kita harus rangkul budaya ini, karena kenapa? Karena kita tahu bahwa di forum ini satu organisasi dia kan bisa masuk di mana saja. Jadi kemungkinan itu yang kita harapkan ke depan, siapapun yang memegang kekuasaan kemungkinan bisa kita bangun komunikasi, kerjasama yang baik ke depan yang lebih bagus. Mungkin seperti itu Pak. Siap, terima kasih Bapak. Ada yang kira-kira masih mau tambahkan dari Bapak yang lain? Saya sedikit tambahkan, kapasitas saya sebagai ketua panitia Limbu Baso ini, tentu tanah Kaili ini kan tanah di Sulawesi Tengah adalah cerminan dari kekayaan warisan leluhur yang tak ternilai dari kekayaan waris yang harganya. Adat dan budaya Kaili bukan hanya sekedar tradisi, melainkan fondasi kokoh yang membentuk identitas kita, menjaga nilai-nilai luhur dan menjadi jembatan penghubung masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ini makanya ini kegiatan bagaimana kita angkat kembali budaya-budaya Kaili ini untuk mengantisipasi atau gerakan preventif ini peraturan adat ini untuk menjadi preventif dalam hal-hal perusak lingkungan, pergeseran nilai-nilai moral. Nah, itu. Berarti kalau ini Pak, memangnya sejauh ini Kaili ini ya, program unggulan apa saja yang sudah diprogramkan? Ini yang kami sekarang prioritaskan ini khusus adat. Ya, adat ya. Karena apakah sudah banyak program yang sudah di sudah banyak, yaitu pendistribusian kader. Ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ada peningkatan penghasilan bagi anggota forum. Salah satunya ya? Ya, salah satunya itu. Jadi yang tidak kerja kita rangkul, kita perjuangkan di perusahaan-perusahaan agar mereka bisa hidup untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja. Pak. Ya, untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah salah satu solusi. Itu tapi sudah berjalan. Apa lagi Pak kira-kira selain itu tadi Pak? Ada program lain lagi Kak? Program kita lagi sekarang ini yang baru ini adalah masalah lingkungan. Ya, lingkungan ini kan tambang-tambang ini banyak merusak lingkungan. Selama ini. Ya. Nah, makanya kita ada mendirikan satu lembaga lingkungan untuk mengantisipasi hal-hal ini. Jadi di mana yang sudah dikelola oleh tambang, itu akan kita, pemuda Kaili akan turun untuk menanam.
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tambang yang ada. Tapi itu yang legal, bukan ilegal. Iya, Nah, iya, itu. iya, luar biasa. Oke. Ada tambahan? Boleh saya tambahkan sedikit? Iya. Saya menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Ya. Itu sangat luar biasa saya anggap. Berani cerdas. Berani cerdas. Itu luar biasa dan terbukti hari ini sudah banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita, generasi kita yang sudah mulai terdaftar. Untuk bagaimana bisa bersekolah. Kemudian berani terang. Hanya ini memang ada beberapa bahasa tagline-nya itu berani terang dan berani berdering. Tabe Pak Ceng, saya sela dulu sebentar ya, sejenak ya, tidak lama. Tadi Bapak sempat mengeluarkan statement bahwa Bapak Gubernur kan sudah membuat ada banyak program dari yang sekolah ya. Nah, ini pertanyaan saya, kira-kira banyak kita punya saudara-saudara kita tuh yang ada di bawah kaki gunung, ya kan? Yang mungkin dari segi, ya maaf saja ya, maksudnya mungkin dari segi apa ya, agak ketinggalan atau gimana, yang kurang tahu perkembangan zaman. Nah itu ya, itu kira-kira bagaimana Pak untuk di ini Pak? Saya kira begini. Sangat jelas penyampaian Pak Gubernur tadi. Sudah dianggarkan sekolah rakyat. Tapi kalau ada masyarakat yang masih awam tidak tahu paham, ini bagaimana? Itu kan sudah dia melalui dinas terkait untuk bagaimana menyampaikan kepada seluruh kecamatan sampai ke pelosok. Oke. Untuk bagaimana orang-orang yang di kaki gunung sana yang belum memiliki sekolah tanpa menggunakan pakaian seragam disekolahkan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dan itu sudah masuk anggarannya. Sudah masuk. Sudah masuk anggarannya. Kalau tidak salah 6 sekolah besar itu di daerah-daerah pelosok. Yang kemudian Ini seluruh Sulawesi Tengah. seluruh Sulawesi Tengah. Kemudian itu berani terang. Masih 600-an desa, 660 desa itu yang masih gelap. Oke. Ini juga perlu juga ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur. Karena Bapak kita ini, Gubernur kita masih baru. Sementara berjalan terus. Bahkan saya siap memberikan masukan sama beliau bahwa Jakarta hari ini menunggu pernyataan sikap beliau. Mau dibantu untuk penerangan tanpa menggunakan PLN. Menggunakan solar cell tanpa membiayai lagi mesin dan segala macam. Dia menggunakan solar cell. Solar cell. Kemudian lagi berani berdering. Maksudnya apa itu Pak? Berani berdering itu tidak ada daerah-daerah yang blank spot lagi. Oke. Kita punya alat. Saya punya alat itu. Saya kan tidak serta-merta langsung pasang gitu kan. Kita minta kebijakan gubernur. Mau nggak kita pasang di daerah blank spot? Untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak memiliki jaringan di daerah pelosok. Setuju. Itu yang sangat dibutuhkan oleh, karena dunia hari ini dunia digital Bapak. Dunia digitalisasi. Jadi tidak bisa kita abaikan itu. Lebih baik kita tidak punya uang daripada tidak punya jaringan. Kan itu sangat penting. Ya sekarang jadi kayak setengah dari kehidupan. Kemudian berani panen raya. Saya selaku petani Pak, saya telah mencoba menguji berkaitan dengan instruksinya Pak Presiden, swasembada pangan. Nah di sini perlu perhatian pemerintah terhadap bantuan bibit, pupuk. Itu perlu ditahu sejauh mana proses penganggaran untuk pengadaan bibit dan pupuk. Seperti daerah Kabupaten Tojo Una. Nama Kabupaten Tojo Una punya nama di Gorontalo. Jagung dari Tojo Una, Gorontalo punya nama. Nah ini perlu evaluasi terhadap sumber daya yang ada di kita ini untuk bagaimana diekspos. Sehingga ini membuka lapangan pekerjaan seperti apa yang Pak Sek bicara tadi. Nah di sini juga kita perlu kaji. Satu kunci rahasianya dalam bagaimana membangun satu daerah, satu negara ini. Satu, law enforcement. Law enforcement itu adalah kepastian hukum. Siapa yang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, termasuk di adat-adat itu, ada hukumnya. Itu namanya law enforcement-nya. Sampai di adat pun. Itu namanya hukum. Kemudian dia meningkat lagi kepada equality before the law. Equality before the law itu kesamaan di mata hukum. Jangan orang curi ayam ditangkap, orang curi uang negara tidak ditangkap. Ini perlu. Jangan Bapak marah saya karena Bapak ikut terlibat di dalam situ. Jadi saya berpikir begitu. Jadi ada dua statement saya yang paling utama itu adalah law enforcement, kepastian hukum. Kemudian dia meningkat kepada equality before the law. Di mana hukum ini jangan dipermainkan.
Artinya orang curi ayam dengan curi uang negara itu harus sama, mencuri. Tingkat kecurigaan itu yang banyak. Tetapi fakta membuktikan bahwa negeri kita ini kaya. Kenapa kita jadi miskin? Berarti ada hak kita yang selama ini terabaikan. Seperti contoh, saya gambaran. Sulteng ini, seluruh kabupaten yang kita anggap bermasalah, tidak wajar jadi WTP. Yang layak itu untuk sementara WDP. Bisa diartikan. Bahkan dia itu disclaimer, contoh Poso. Poso itu dia WTP. Itu apa? Wajar tanpa pengecualian. Dalam bahasa politik, dalam bahasa negara itu WTP wajar tanpa pengecualian. Berarti tidak ada masalah di Kabupaten Poso. Faktanya, rumah sakit 80 miliar tidak selesai sampai hari ini. Berarti tidak wajar dia menjadi WTP. Dia harus WDP. Wajar dengan pengecualian. Bahkan kalau tidak ada penyelesaian lain, dia disclaimer. Saya kira Pak Gubernur paham itu. Kenapa dia kejar WTP? Pasti Bapak belum tanya itu kan? Iya, saya jelaskan ke Bapak. Karena sana ada reward dari pusat terhadap kabupaten kota yang mendapatkan WTP 50 miliar bahkan 50 miliar yang kemudian dimasukkan ke DID. Sehingga hari ini saya mau menyampaikan bahwa BPK RI perwakilan yang ada di jalur 2 sana dari Jakarta, saya anggap tidak bekerja untuk negara. Perlu dievaluasi itu. Saya kira sudah jauh kita menyimpang ini, tapi ini bagian daripada tanggung jawab kita sebagai masyarakat Sulteng yang berada di Forum Pemuda KAILI Bangkit ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih Pak Ceng. Wow, sungguh detail, sungguh rinci. Oke, silakan. Oke. Ya, saya hanya menambahkan sedikit penyampaian dari Pak Sekretaris FKPB tadi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kongres Libumbaso. Jadi tujuannya, salah satu tujuannya yang kita laksanakan hari ini, tentu mungkin kita semua orang KAILI yang ada ini melihat situasi yang berkembang sekarang. Ada beberapa adat-adat mungkin yang sudah tidak dilakukan oleh masyarakat. Saya kira salah satu tujuan kongres ini untuk menampung aspirasi dari lembaga-lembaga adat untuk diangkat dan dibuatkan rekomendasi mau diajukan sebagai raperda. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, tujuan salah satu dari kegiatan forum FKPB ini. Ya, makasih. Jadi saya tanggapi sedikit tadi apa yang disampaikan dengan Pak Ceng. Jadi memang dalam hal ini kita sangat mengharapkan, mengapresiasi programnya kita punya gubernur baru ini, Pak. Kita sangat mengharapkan ke depan ini insya Allah akan lebih bagus. Amin. Karena kita melihat program-program beliau ini ke depan memang kan sudah ada beberapa ya hal yang kita sudah lihat, apalagi tadi sempat disampaikan itu rumah sakit dan dari sektor kelautan, dari pertanian, itu ya bukan lagi cerita kalau menurut beliau, tapi itu kan sudah masuk di dalam perencanaan, apalagi ada beberapa jalan lingkar yang tadi ini kan sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau saya selaku Sekretaris Forum Pemuda KAILI, ini saya sangat senang artinya mendengar dengan program itu, dan saya yakin bahwa itu bukan cuma cerita, insya Allah itu kita sangat harapkan untuk terlaksana sesuai harapan. Cuman kita melihat ini di Sulteng ini, apapun jenis bantuan yang ada disalurkan kepada pemerintah, kita tidak bisa pungkiri karena masih banyak hal yang kurang, sepertinya ada bantuan-bantuan dari seperti pupuk, itu dari jagung. Jadi itu kadang kita pantau di daerah Pak, kadang itu tidak tepat sasaran. Nah ini yang perlu harus dievaluasi ke depan, mungkin ya seperti apa ke depan ini sehingga ini bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran.
Karena ya itu tadi, kalau ini sifatnya kan bantuan ini hanya sementara. Kalau ini berjalan dengan baik sesuai harapan di masyarakat itu, saya pikir perkembangan itu akan lebih cepat. Tapi ya itulah, kalau pantauan kami sekarang ini, ya memang itu yang banyak terjadi. Misalnya pengadaan kating-ting itu, alat itu perlengkapan dari kelautan itu kadang orang dari gunung Pak yang dapat. Kan ini yang mungkin harapan kita untuk dibenahi ke depan. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Yang terakhir barangkali? Siap. Yang terakhir sekali ini. Apa itu, Pak? Yang terakhir saya cuma menyampaikan. Oh, siap. Dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, Ya. saya melihat bahwa Sulteng ini sangat berpeluang untuk lebih baik ke depan. Pertama, seorang gubernur ini punya rekam jejak yang saya tahu. Beliau pernah jadi perangkat desa. Beliau pernah jadi camat. Ya, saya Beliau pernah jadi kepala seksi. Beliau pernah jadi kepala dinas. Pernah menjabat 2 periode jadi bupati. Pernah menjabat jadi anggota DPR RI. Hari ini dia memimpin Sulteng. Artinya tidak salahlah kita harus menentukan pilihan kepada beliau. Tetapi di sini bukan berarti dia bisa bekerja sendiri. Ya. Beliau tidak mampu untuk bekerja sendiri tanpa kita punya forum pemuda KAILI ini dan kawan-kawan yang lain ini, saya kira ini tidak mampu untuk dilaksanakan. Nah, kami dari forum pemuda KAILI ini akan mendukung beliau dengan cara positif. Ya. Ketika dia melakukan pelanggaran, kami siap kritisi untuk itu dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola oleh beliau yang ada di provinsi ini. Seorang Pak Anwar Habib itu sangat luar biasa, cerdas beliau itu. Jadi para ASN jangan coba main-main. Jangan kalian cari muka sama dia. Jangan coba-coba. Karena beliau itu pernah jadi ASN cukup lama. Kalian coba main-main muka, orangnya bukan seperti yang kita bicara yang lain-lain. Tapi beliau itu adalah orang yang paham. Beliau itu adalah orang pekerja. Sehingga ke depan ini Sulteng akan lebih baik. Sehingga saya punya saran juga pada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah ini, Pak Anwar Habib itu, untuk menyeleksi. Menempatkan orang-orang di kabinetnya jangan karena kepentingan politik. Tapi bagaimana memasang orang sesuai dengan disiplin ilmunya. Yang punya kemampuan. Bagaimana mengembangkan apa tugas pokoknya dia. Gubernur sebagai user. Sebagai pengguna. Punya kewenangan untuk itu. Misalnya di daerah inspektorat. Itu perlu ada pergantian. Kalau saya melihat, saya memantau semua ini kegiatan-kegiatan oleh pemerintah ini. Sehingga ke depan ini, pemerintah kita lebih baik. Saya cuma sampaikan terakhir, tidak ada dosa di antara kita. Hanya itu, sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tunggu dulu, Pak. Saya sudah bosan bicara. Karena negara ini dalam kondisi seperti ini. Tunggu dulu, kita masih ada beberapa Saya poin. marah, Pak. Karena dari tadi saya tidak boleh merokok. Oh, silakan, tiada yang larang. Merokok saja, Pak. Ya. Merokok saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya marah, saya kalau tidak merokok. Sedikit tambahkan, Silakan, silakan, Pak. dengan kegiatan ini, kegiatan Limbu Baso, kami telah mendukung program Bapak Gubernur Dr. Anwar Habib, yaitu tentang kearifan lokal dan religius. Sehingga dengan masyarakat adat ini bisa menunjang Ya. program-program beliau dalam hal yang positif untuk daerah ini. Oh. Demikian. Saya mau tambahkan sedikit dari saya ini pribadi juga Pak ya. Mumpung saya lagi bersama dengan Bapak-Bapak sebagai forum KAILI ya. Ya, pemuda KAILI ya, siap. Saya mau tanya Pak, ini kan saya kan di dunia media. Nah, kira-kira untuk dunia media program dari Pak Anwar Habib ada tidak atau dari forum KAILI untuk membimbing atau membantu? Ada programnya itu. Makanya kita ini kan Pak Anwar Habib itu prioritaskan kearifan lokal dan religius. Ada masyarakat adat ini kan berarti meningkatkan, membangkitkan kembali religiusnya, kearifan lokal. Nah, ini dengan ini kegiatan ini sudah terkontribusi pemikiran-pemikiran media kan kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi kita Forum Pemuda KAILI ini memang betul-betul kerja bukan hanya
bersifat seremonial, tetapi ada output nanti ini yang akan kita bawa ke Pak pemerintah daerah, khususnya Bapak Dokter Anwar Hafid. Jadi kita ada output, cuma kita nanti ada tim perumus yang menyusun, termasuk Pak Aceng Lahai, Pak Gufran akan menyusun nanti. Setelah kami susun ini, kami akan serahkan ke Pemda secara resmi. Mau diapakan ini? Dan kalau perlu, seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah membentuk lembaga adat. Jadi ada perda tentang adat. Supaya ini gerakan preventif untuk pergeseran nilai. Ya, dan di APBD kan? Di APBD kan harus. Ya, itu. Tambahan Pak Gufran? Kalau Bapak suruh tambah saya, aduh. Saya kira saya tambahkan sedikit saja begini barangkali. Jadi kita punya tujuan utama. Ya, kita punya tujuan kan bagaimana membenahi. Dari yang salah menjadi benar. Tentu di sini kan negara sudah membuat aturan regulasi. Eksekutif punya kewenangan, legislatif punya kewenangan, dan ada yudikatif. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Yang jadi pertanyaan menurut saya sebagai masyarakat biasa, di mana kerja legislatif di sini? Kami ini kan punya wakil rakyat masing-masing. Walaupun kita berbeda-beda orang, tapi beda-beda partai kan. Di sana kita punya perwakilan. Pertanyaan hari ini, bagaimana bisa kita punya daerah itu bisa maju, bisa berkembang kalau tidak ada masukan-masukan dari wakil kita. Sehingga masukan-masukan itu dimasukkan dalam anggaran-anggaran APBD misalnya. Dalam proses kegiatan itu kan tidak terlepas daripada seluruh kebijakan-kebijakan partai untuk memberikan masukan. Dan ditetapkan dan diparipurnakan di DPRD seluruh anggaran yang ada di daerah. Saya kira hanya itu. Silakan. Oke, jadi kalau memang sudah tidak tambahan, saya ingin membahas ini pesan, closing statement dari saya. Yes. Ya. Apa harapan pribadi, Bapak-bapak, untuk generasi muda kayak di depan? Silakan. Siapa duluan jawab? Saya duluan. Oke, makasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa saya anggap. Buat kawan-kawan kita yang ada di luar, bisa mengetahui sejauh mana apa maksud dan tujuan ini. Harapan saya terhadap Sulteng ini, dengan begitu kaya akan potensi dan kekayaan alamnya, kita tidak boleh miskin di daerah kita. Bagaimana cara untuk tidak melakukan cara yang untuk kemudian kita jadi sesat, kita jadi salah, akibat daripada ada pengakuan dulu kita. Dalam hal ini ada penentu kebijakan dari desa sampai di provinsi. Terkait dengan kewenangan masing-masing. Di dalam pemerintah itu ada namanya dinas-dinas SDM. Untuk bagaimana potensi alam itu dikelola secara baik-baik. Kekayaan itu tidak dinikmati oleh orang luar, tapi dinikmati oleh orang daerah. Sehingga dibuka lapangan pekerjaan melalui forum kita ini. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sebagai anak muda, tentunya harapannya saya berkumpul di Forum Pemuda Kaili Bangkit ini, saya pingin Forum Pemuda Kaili Bangkit ini sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kelurahan atau desa. Kenapa? Karena saya berpikir kita anak muda ini pergeseran di kota itu cukup luar biasa dengan budaya luar. Jadi yang kita mau rekrut ini di FPKB ini di tingkat daerah, di desa-desa, karena itulah yang kita berikan masukan-masukan sesuai dengan arahan Kakandaku Pak Aceng tadi. Kita buat semacam pelatihan bimbingan untuk bisa bekerja di tempat manapun dia berada, karena hampir semua daerah kita ini di khusus orang Kaili yang banyak tinggal itu di pelosok itu sudah hampir di pelosok itu. Jadi kita tidak ingin anak muda itu hanya di tempat itu saja, tidak ada pemikirannya untuk maju. Jadi pemikiran saya FPKB ini insya Allah mudah-mudahan dengan kerja tuaka-tuakaku, kanda-kandaku bisa sampai ke tingkat daerah, dan dari situlah informasi-informasi baik lingkungan, kerusakan lingkungan, ada alur-alur penyaluran bantuan yang tidak sesuai, cepat kita dapatkan informasi karena kita sampai ke tingkat daerah. Tidak ada dusta di antara kita tadi. Jadi
Itulah saya pingin anak muda teman-teman kamai kita maroa-roa membangun ngata kaili. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Gufran, memang itu harapan kami dari Forum Pemuda Kali Bangkit itu memang harus sampai ke tingkat kecamatan, karena kita sangat mengharapkan di kecamatan itu sangat mengetahui, artinya di sana pergerakannya itu yang anak muda, karena menurut saya bahwa di daerah ini Pak tidak ada orang yang lapar, hanya orang yang malas saja Pak. Jadi memang itu sangat diharapkan anak muda itu dia bisa bekerja sesuai kemampuannya dia. Kalau memang dia di laut-laut Pak begitu luas Pak. Bicara juga di kebun-kebun, tapi ini bagaimana caranya mengarahkan untuk mereka. Jadi untuk itu hadirnya Forum Pemuda Kali Bangkit Pak, itu yang kita harus sinergikan ke depan dengan pemerintah yang ada. Harapan kami FKPK ini untuk bisa, karena sekarang ini baru terbentuk kalau saya tidak salah, FKPB, mohon maaf FKPB ini baru terbentuk di 7 kabupaten. Kalau tidak salah Pak Asep, 1 kota. Jadi sisa dari 13 kabupaten Sulawesi Tengah itu FKPB nanti akan berupaya membentuk di kabupaten yang belum terbentuk itu. Olehnya melalui kesempatan ini kami selaku pengurus yang ada di FKPB ini menghimbau kepada seluruh sampai suku yang ada di kabupaten yang bersuku Kaili agar bisa membentuk kepengurusan FKPB ini yang ada di kabupaten-kabupaten lain dan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Terima kasih. Ini Forum Pemuda Kaili Bangkit Pak. Jadi minta maaf, ini kita bukan hanya orang Kaili. Jadi siapapun yang dari manapun dia, di wilayah manapun dia berdomisili di kampung Kaili ini Pak, ini termasuk ini orang Kaili Pak. Jadi jangan salah persepsi, ini ternyata hanya orang Kaili. Jadi itu minta maaf. Jadi itu yang saya perlu tegaskan. Terima kasih. Tanggal 19. Oke, buat bapak-bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktu duduk berbincang, bisa berdiskusi, memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman OTT Podcast yang berada di Palu dan di seluruh Indonesia dan masyarakat yang paling kita cintai ini Pak ya. Oke, nah semoga forum kali ini bisa memberikan edukasi yang baik, tentram dengan seluruh masyarakat ya. Oke. Nah, luar biasa Pak. Jadi terima kasih banyak kepada wakil sama closing dulu Pak, penutup ya. Tunggu dulu, kasih selesai dulu dong. Kasih selesai dulu. Oke, kita jabat tangan dulu. Oke Pak, terima kasih banyak. Tunggu, jangan lupa dulu Pak. Oke, kasih selesai dulu saya. Oke. Oke, terima kasih buat kepada Wakil Ketua Pemuda Kaili Bangkit dan Dewan Pengarah ya, Panitia Pengarah ya, dan atas perbincangan inspiratif hari ini. Oke, semoga semangat ini menular ke seluruh anak-anak muda Kaili ya, agar terus bangkit, berkarya dan menjadi motor perubahan. Kita percaya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan melalui forum seperti ini, masa depan itu sedang dibangun dengan semangat gotong royong, budaya dan nilai-nilai leluhur Kaili. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Aryo Kaani, pamit mundur diri. Salam Pemuda Bangkit. Dadah semuanya.